Hai, ketemu lagi bareng saya Willy Tastin, psikolog. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah istilah populer yang namanya LinkedIn Anxiety. Pengen konten yang relate, Scrolling-scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Ini bukan diagnosis, ya ini adalah sebuah istilah ya. Mungkin mirip sama orang suka bilang mungkin FOMO, overthinking dan sebagainya, termasuk Instagram envy. Ya, dua istilah ini mirip-mirip kenapa? Karena LinkedIn anxiety ini muncul ketika kita itu merasa khawatir atau cemas ya dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kita lihat di LinkedIn itu sendiri. Ya, pencapaian ini memang lebih banyak profesional. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pernah gitu ya ngelihat si A ngepost dia pindah kerjaan ke PT ini sebagai posisinya apa, yang mana lebih tinggi, atau si B mungkin punya achievement dia selesai training apa gitu kan, dia dapat sertifikasi apa, si C misalnya dia selesai project apa gitu, sehingga apa itu memicu insecurity dalam diri kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Itu yang dinamakan LinkedIn anxiety. Nah, kenapa LinkedIn anxiety bisa terjadi? Kalau dari beberapa teori psikologi, salah satunya social comparison theory, kita memang secara tidak langsung akan membandingkan diri kita ya secara sosial. Ya, dilihat dari pencapaian, posisi, prestasi, dan sebagainya. Jadi, ketika kita melihat orang yang lebih baik dari kita akan secara tidak langsung membandingkan diri, ya, lalu merasa insecure. Ya, apalagi memang dari kecil, misalnya kita sering dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi, kita mungkin lebih merasa inferior dan sebagainya ketika melihat ada yang lebih ya pencapaiannya daripada kita. Teori lainnya adalah mengenai highlight real effect. Ya, jadi diibaratkan gini, LinkedIn itu tuh kayak panggung ya, yang mana gitu ya lampu sorot itu mengarah di situ ya ke panggung itu. Ya, jadi akan kelihatan gitu yang mana prestasi orang tuh apa aja sih, dan memang namanya dunia profesional ya jarang atau bahkan hampir tidak ada orang yang posting tentang kegagalan mereka. Jadi yang di highlight adalah yang positif-positif gitu. Jadi yang kita lihat juga adalah pencapaian orang itu. Nggak ada kita ngelihat orangnya lagi susah, lagi butuh apa gitu ya, lagi jatuh dan sebagainya. Kemudian ya imposter syndrome yang kemudian bisa memicu perasaan tidak pantas atau tidak layak ya akan posisi atau pencapaian kita yang sekarang. Dampaknya dari LinkedIn anxiety apa? Yang paling pertama adalah munculnya atau semakin meningkatnya insecurity dalam diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan makin gak nyaman dengan diri kita akan semakin iri ya dengan pencapaian orang lain. Sehingga apa? Dari situ mungkin kita akan muncul keengganan gitu ya untuk melakukan networking, untuk membangun network yang lain, untuk meningkatkan skill kita. Kita akan jadi merasa nggak pernah cukup di situ. Karena apa? Yang kita lihat adalah selalu pencapaian orang. Dan lama-lama kita akan mikir, saya bisanya apa? Kok saya nggak maju-maju ya? Kita jadi merasa stuck. Pada akhirnya apa? Ya mungkin muncul kecemasan-kecemasan yang lain. Yang pasti, ya walaupun memang mungkin ada perasaan insecure, kita perlu membedakan antara yang namanya inspirasi dan perbandingan. Ketika kita membanding-bandingkan diri kita, ya, di situ muncul perasaan inferior. Kita muncul perasaan bahwa kita tidak cukup. Kalau membanding-bandingkan itu memang nggak sehat. Ya, kita akhirnya membuat diri kita seakan-akan lebih kecil, lebih lemah, lebih tidak mampu daripada orang lain. Di situ meningkatkan perasaan inferiority dan insecurity. Beda halnya dengan inspirasi. Inspirasi itu menjadi sebuah motivasi. Kita akan berusaha untuk mengejar di situ. Jadi LinkedIn itu sebenarnya adalah memang media sosial yang digunakan supaya orang itu bisa terinspirasi, bisa mengejar karir, bisa melihat kesempatan dan peluang yang ada secara profesional. Maka memang perlu dimanfaatkan sebagai media untuk menginspirasi dan memotivasi kita. Oke, jadi gimana tipsnya untuk mengurangi LinkedIn anxiety itu sendiri? Yang pertama adalah memang tentukan dulu motivasi kita apa sih? Ya, buka LinkedIn tuh mau ngapain sih? Kita punya LinkedIn tujuannya untuk apa? Ketika memang kita punya tujuan, kita jadi lebih jelas goals-nya apa. Ya, kita nggak akan kemudian melihat orang lain seperti apa pencapaiannya,
Atau mungkin ya kita melihat tapi lebih minim. Kalau memang tidak mau melihat, kita bisa mencoba untuk mute gitu ya. Jadi kita lebih selektif dalam memilih gitu siapa yang ada di pertemanan kita dan sebagainya. Tapi yang jelas ya, kalau kita mau punya LinkedIn, memang pasti kita akan melihat achievement orang-orang yang connect dengan kita. Yang paling penting apa? Fokus pada tujuan dan fokus pada pengembangan diri. Bukan hanya sekedar membandingkan diri, tapi coba untuk melihat skill apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya, kemudian peluang apa yang mungkin kita bisa cari lebih. Dan memang kita juga perlu belajar untuk mengingat bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol di sini. Orang lain boleh mencapai yang lebih tinggi, tapi mungkin kita juga sebenarnya sudah nyaman dengan posisi kita, ya tapi mungkin ya boleh kalau mau mengembangkan diri. Ingat bahwa memang namanya perjalanan karir itu panjang dan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk mencapai tingkat karir tertentu. Jadi daripada kita fokus dengan apa yang dicapai orang lain, cobalah fokus kepada apa yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita sendiri, supaya apa? Peluang kita lebih baik, kita punya nilai jual secara profesional lebih baik, ya sehingga memang itu bisa membangun portofolio kita. Oke, sekian dari saya ya. Jangan lupa follow dan subscribe. Sampai ketemu.